Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Sholawat beriring salam senantiasa kahaturkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat di mana saja Anda berada, khususnya juga kepada saudara-saudaraku yang non-muslim di mana saja Anda berada. Dalam kesempatan pada malam ini saya ingin menyampaikan sedikit risalah, yaitu tentang agar para pendakwah itu tidak dicap sebagai pendakwah yang radikal. Mengingatkan sebelumnya, saya minta maaf bila ada kesalahan dalam saya menyampaikan. Tapi penting sekali buat kita, kalau ada orang lain yang mengatakan pendakwah itu radikal, pasti ada yang salah. Padahal pendakwah tersebut sudah benar menyampaikan ayat Allah, sudah benar. Tapi kenapa masih dikatakan sebagai pendakwah yang radikal? Dalam kesempatan ini perlu kita jelaskan, yaitu agar kita tidak dikatakan radikal oleh siapa saja. Pasti ada sebab. Kalau kita bertanya kepada cermin, cobalah dalam saat merenung bertanyalah kepada pribadi kita. Kenapa orang bilang seperti itu? Padahal sesuatu yang kita anggap benar itu belum tentu menurut orang lain. Kenapa? Karena setiap orang, setiap agama yang menganut itu pemikirannya tidak sama, berbeda-beda. Dalam berdakwah perlu berhati-hati. Yang pertama, pada saat menyampaikan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, mungkin ayat tersebut dianggap ekstrim oleh agama lain. Hendaknya kita dalam menyampaikan itu, kita rubah intonasi dalam berbicara. Kalau nadanya yang tinggi, kita turunkan. Kita setel intonasinya, kita setel raut wajah kita. Yang semula tegang, melotot, kita setel agak ceria, tersenyum. Seolah-olah penuh dengan kasih sayang. Begitu cara menyampaikan. Dan yang ketiga, pada saat sampai pada ayat yang ekstrim itu tidak boleh dijadikan bahan candaan atau bahan tertawa. Karena kalau dilakukan ini bisa menyinggung umat yang lain. Satu contoh ayat yang dianggap ekstrim umpamanya surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakan wahai Muhammad, Allah itu satu. Ahad, satu. Kalau ada yang mengatakan Allah itu lebih dari satu atau dua, kalau yang mengatakan muslim berarti dia tidak muslim lagi. Kalau ada umat agama lain yang mengatakan lebih dari satu Allah itu, Tuhan itu tidak salah. Itu kenapa? Itu keyakinan dia. Kita tidak boleh menyalahkan keyakinan umat agama lain. Kalau kita pengen benar-benar menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini, kita harus belajar menghargai mereka. Karena Indonesia ini masyarakatnya masyarakat majemuk. Yang kedua, ayat-ayat yang dianggap agak ekstrim dalam memilih pemimpin. Umat Islam haram hukumnya memilih pemimpin yang non-Islam umpamanya. Kalau disampaikan dengan raut wajah yang ceria, yang penuh kasih sayang, nadanya diturunkan, intonasi nadanya agak rendah, tidak dijadikan bahan candaan, umpamanya tertawaan, insya Allah orang lain tidak akan marah dengan kita. Kenapa? Orang lain akan menyadari bahwa itu memang diperintahkan oleh Al-Quran. Bukan mereka tidak tahu. Non-muslim itu pintar semua, paham semua. Tapi kadang-kadang karena ketidaktahuan kita jadi sumber masalah. Ini perlu dibuat pelajaran buat kita.
Insya Allah. Ada ayat lagi tentang riba umpamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau makan riba. Ad'afam mudha'afah. Meskipun itu riba yang sangat kecil. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, la'allakum tuflihun. Kalau kita menyampaikan dengan nada yang baik, intonasi wajah kita, kita setel raut wajah kita, nada kita bicara tidak tegang, slow, santai, dengan baik, insya Allah umat lain tidak akan tersinggung. Kemudian yang keempat, yang perlu diperhatikan bagi para pendakwah adalah yang keempat, masukkan puji-pujian. Puji untuk agama lain atau umat-umat kita. Kita puji setelah kita menyampaikan ayat yang dianggap ekstrim itu, agar semua mereka itu senang dengan apa yang kita sampaikan, tidak tersinggung dan tidak marah. Kalau kita sampaikan dengan melotot, dengan tegang, dengan keras, apalagi masyarakat kita ini masyarakat yang majemuk, masyarakat yang begini banyak, suku bangsanya berbeda-beda, agamanya pun berbeda-beda, tidak sama. Mudah-mudahan bermanfaat ini, agar kita tidak dikatakan lagi radikal. Sebenarnya tidak salah dalam menyampaikan ayat, cuman karena kita belum mengetahui jawabannya mungkin. Nah, kita harus saling memaafkan. Mungkin bermaaf yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bersatu saudaraku.